Gua nonton film Tenet ini melalui salah satu website tanpa tanda jasa langganan gua. Jadi jangan tanya lagi nontonnya di mana ya. Pertama-tama gua menyarankan buat siapapun yang ingin menonton film ini, pastikan kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, gak ada beban apapun, gak ada masalah apapun. Sebab jika otak dan pikiran kalian sedang dalam keadaan yang tidak baik, bahaya juga film ini untuk kesehatan otak dan mental kalian. Film-film Nolan selalu gua tunggu kehadirannya karena jujur saja gua mulai terkesima ketika gua nonton film Interstellar. Meskipun Interstellar bukan merupakan karya pertama dari Nolan, namun karena Interstellar itulah gua mulai menyukai dengan twist, cerita, timeline yang rumit khas dari Nolan. Seperti kebanyakan film karya Nolan sebelumnya semacam Interstellar, Memento, Inception, dan yang lainnya, film Tenet ini pun gua kategorikan sebagai film berat pula. Ya iyalah, film karya Nolan ini kapan yang gak bikin pusing coy? Tenet ini seperti penggabungan dua film Nolan sebelumnya, bermain dengan waktu seperti konsep cerita Inception, kemudian timeline yang rumit bak Memento. Namun menurut gua pribadi, film Tenet ini lebih rumit ketimbang Memento. Entah kenapa otak gua ini agak susah untuk mengerti timeline film Tenet ini. Kalau Memento gua masih bisa nebak dengan jelas dan paham premis kemudian jalan ceritanya, tapi kalau untuk film Tenet ini benar-benar buta. Gua nggak bisa cuma nonton satu kali untuk benar-benar paham dengan jalan ceritanya si Tenet ini. Bicara mengenai scoring, yang sebelumnya Nolan sering bekerja sama dengan alunan musik luar biasa karya Hans Zimmer, namun untuk film Tenet ini ia bekerja sama dengan Ludwig yang kualitas musiknya juga cukup baik. Gua nggak akan banyak cerita mengenai film Tenet ini, biar kalian sendiri yang merasakan puyengnya buat paham timeline film ini. Siapin oskadun dulu, barangkali pusing dan sakit kepala bakalan melanda kalian. Untuk benar-benar paham film ini, gua sarankan perhatikan percakapan antar tokohnya. Detail kecil dalam film ini terkadang juga adalah sebuah clue, dan jangan lupa tulis di catatan setiap kejadian di dalam film ini. Tapi kalau kalian punya kapasitas penyimpanan di otak kalian sebesar 100 terabyte, ya mendingan catat saja di memori otak kalian itu. Kalau nggak mampu ya nggak usah dipaksakan coy. Jika perlu catat saja setiap kejadiannya biar kayak film Memento. Yang gua sayangkan beberapa suara musik sebagai sesuatu yang mendukung dalam film ini membuat percakapannya kalah dengan suara musiknya. Meskipun gua nontonnya dengan subtitle, namun gua sedikit terganggu dengan suara musik yang lebih besar ketimbang percakapan antar tokohnya. Meskipun hanya di beberapa scene saja. Kalau boleh berpendapat, menurut gua film Tenet ini adalah karya Nolan yang tidak lebih baik dibanding film-film sebelumnya. Alasannya adalah film Tenet ini sayangnya ceritanya yang sulit untuk gua pahami, entah ini karena gua yang kurang mumpuni untuk menerima ceritanya atau memang kesalahan Nolan yang terlalu berambisi untuk membuat cerita dan dialog yang dibuat berbelit. Selain itu, gua nggak merasakan emosi kemudian menahan napas karena adegannya yang bikin deg-degan di film Tenet ini. Yang gua tahu, Nolan paling tidak selalu menyelipkan salah satu aspek itu ke dalam filmnya. Contohnya saja Interstellar. Dari pertengahan kemudian pada ending film, gua sangat merasakan sedih, kesal, marah sekaligus resahnya ketika gua nonton film itu. Namun untuk film Tenet ini, gua nggak merasakan apapun selain bingung doang. Dan otak kita tuh dibuat selalu berpikir dengan ceritanya yang rumit dan timeline khas dari Nolan yang nggak biasa. Oke lah, kalau untuk timeline gua masih bisa maklumin, tapi untuk ceritanya gua benar-benar agak susah untuk menangkapnya. Tenet ini bak sebuah teka-teki yang harus kita selesaikan sendiri dan mengumpulkan kepingan clue yang berada dalam film untuk menjadikannya sesuatu yang utuh kembali. Jika gagal ya harus diulang lagi. Sampai di sini dulu review ringkas mengenai film Tenet. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan pusing coy.